sedang sholat apa mereka? Lebih dari 4 rakaat. Astagfirullahaladzim. Pasti mereka salah pengertian lagi. Itu karena mereka tidak tahu. Aku harus mengingatkan mereka. Astagfirullahaladzim. Den, Raden. Ya, Saden, Kasa. Sudah paman sholatnya. Sebentar lagi, Raden. Raden, kenapa sholat kita diberhentikan? Memangnya sholat kita berdua ada yang salah ya, Raden? Iya, paman. Ada yang salah. Kenapa rakaatnya banyak sekali? Kata Karsa, karena dosa paman berdua ini sudah terlalu banyak, maka dari itu rakaatnya pun harus diperbanyak, Raden. Begitu kan, Karsa? Hah, kan Raden sendiri yang bilang kalau kita dosanya banyak, kita harus berbanyak ibadah. Salah satunya sholat. Nah, sholat kita rakaatnya diperbanyak supaya tobat kita cepat dikabulkan sama Allah. Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raden. Paman. Ada apa paman ngelamun? Apakah mungkin Raden Kian Santang akan datang dan akan menangkapmu? Paman tidak melamun. Paman hanya sedang memikirkan. Sekarang ini Paman sedang terkena fitnah. Kedatangan Raden kemari, Raden akan menangkap Paman. Paman ikhlas, Raden. Tidak, paman. Paman tidak usah takut. Aku tidak sengaja datang ke sini. Jadi kedatangan Raden kemari tidak untuk menangkap Paman, begitu? Benar, paman. Aku memang sempat mendengar berita yang tidak mengenakan tentang paman. Tapi aku sendiri tidak yakin dengan hal itu. Terima kasih banyak, Raden. Raden sudah bisa percaya sama Paman. Dan Raden bisa membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Kasihan sekali paman Kusuma. Dia bukan orang jahat. Aku yakin paman Kusuma sedang kena fitnah. Aku harus membantunya. Paman, aku percaya paman bukan orang jahat. Aku berjanji akan membantu paman mengungkap semua ini. Kita sama-sama cari siapa yang sudah menyebar fitnah. Baik, Raden. Mari, kita jalan. Ayo, paman. Seluruh penduduk kampung merasa panik. Sekarang aku merasa puas. Yes, paman. Apa yang terjadi di kampung itu? Benar, Raden. Sepertinya ada masalah besar di kampung itu. Itu dia penjajah. Ayo kita lari. Ayo. Paman, kenapa mereka lari melihat paman? Ini benar-benar aneh, paman. Ayo, paman, kita cari tahu. Benar, Raden. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Awas, dia ada di sini. Jauhi dia. Dia pembunuh. Iya benar orangnya ini. Iya betul. Iya benar. Iya. Ternyata ini pangkal masalahnya, Paman. Pantas saja. Warga menuduh Paman sebagai orang jahat. Iya, Raden. Raden benar. Rupanya ada orang yang menyerupai aku. Mari, Raden.
kita tangkap dia. Yang menyerupai aku. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mengungkap siapa dia sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paman Arga. Sebaiknya kamu menyerah. Raden, mari kita kejar. Mari, Paman. Kemana larinya dia? Raden, kemana perginya dia, Raden? Entahlah, Paman. Tapi yang jelas, orang itu ternyata Paman Arga. Sejak awal, aku juga sudah menduga kalau semua ini pelakunya adalah Argadana. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Raden? Kita cari lagi, Paman. Baiklah, Raden. Kalau begitu, kita cari dari arah yang berbeda. Selalu saja bocah itu menjadi penghalangku. Aku harus memikirkan cara yang lain. Sebagian wilayah Pajajaran dan Japura telah aku kuasai. Aku bisa mendirikan kerajaan baru untuk menandingi kerajaan Siliwangi. Dan aku akan mengumpulkan para tokoh hitam yang telah aku taklukkan untuk mendukungku. Pokoknya kalian semua tidak perlu khawatir. Apapun yang kalian inginkan akan dikabulkan oleh Gusti Prabu Maesa. Kalian tinggal bilang apa yang kalian inginkan. Uang, perhiasan, hasil palawija, itu semua bisa kalian dapatkan. Asalkan kalian mau memuja dan juga menyembah Gusti Prabu Maesa. Bagaimana? Jangan percaya! Kurang ngajar nih bocah. Paman dan bibi semuanya, jangan menyembah manusia. Karena itu adalah perbuatan syirik. Karena itu adalah dosa yang besar. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Mahesa, Dia hanyalah manusia. Allah yang Maha Memberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi apa yang kalian minta. Asal kalian mau beriman dan bertakwa kepadanya. Ayo, kita kasih pelajaran dia. Baik. Biar kapok. Baik, Kakak.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Syekh! Raden, sepertinya Raden baru saja selesai berkelahi. Betul, Paman. Dengan anak buah Maesa. Mereka mempengaruhi warga untuk berbuat musyrik. Astagfirullahaladzim. Lantas, apakah mereka sudah kabur? Alhamdulillah, sudah, Paman. Kenapa kalian lari ketakutan? Gusti. Ada Raden Kian Santang, Gusti. Apa? Kian Santang? Dia sudah menggagalkan usaha kami. Membujuk para warga, Gusti. Kian Santang! Selalu saja merusak rencana. Karsa, kamu sadar tidak? Kita ini sudah semakin tua. Kenapa kita tidak bertobat ya? Iya, Barna, sadar. Ya sudah. Kalau begitu, kita bertobat saja, Karsa. Wah, setuju. Tapi apakah Allah akan menerima tobat kita, Dosa kita ini sudah terlalu banyak. Iya ya. Assalamualaikum. Kiai, kita berdua tidak ngomongin Kiai, kita ngomongin Allah. Mau bertobat gimana caranya? Kenapa datang Kiai? Ya. Allah bukan Allah. Allah? Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa manusia, Allah akan mengampuninya bila orang-orang itu mau bertobat secara sungguh-sungguh. Memang benar begitu, Pak Kiai? Benar. Wah, berarti kita berdua bisa bertobat? Wah, benar ada Kita mau bertobat. Kiai, kita mau bertobat berdua. Alhamdulillah. Aku berbangga hati bila benar-benar kalian mau bertobat secara sungguh-sungguh. Dan aku akan berdoa untuk kalian. Semoga Allah memberikan bimbingan dan petunjuk bagi kalian. Hah? Kemana Kiai? Durga, Kembang. Pastinya kalian membawa sebuah berita sehingga kalian datang ke tempat. Cepat katakan. Kalian terlihat sangat tenang. Padahal Siliwangi dan Amuk Marugul sedang memburu kita semua. Lalu apa yang harus kita perbuat? Yang kita harus lakukan saat ini, menyatukan semua kekuatan kita. Argadana akan menerima kita bergabung dengannya. Sepertinya itu satu-satunya cara kita agar bisa terbebas dari ancaman mereka. Betul, Guru. Kita tidak punya pilihan lain. Hanya Argadana yang bisa membantu kita. Aku berterima kasih pada kalian karena mau tunduk padaku dengan sukarela. Kita akan membangun kerajaan baru yang akan menandingi kerajaan Siliwangi dan Amuk Marugul. Aku setuju. Kami mendukungmu. Begitu juga dengan kami berdua. Bagus. Kalau begitu, cepat kalian temui tokoh hitam lainnya. Karena aku akan secepatnya mengukuhkan kerajaan baru. Dan aku sebagai rajanya. Baik. Aku setuju dengan rencana. Ayo kita pergi. Aku mendirikan kerajaan baru. Dan aku sebagai rajanya.
pasti akan berjalan lancar. Tunggulah nanti Siliwangi, Amuk Marugul akan aku hancurkan kalian. Karsa, hasil rampokan kali ini lumayan banyak. Ya, Barna. Berarti Allah merestui kita merampok untuk bertobat, Barna. Ya. Astagfirullahaladzim, mereka tidak ada kapok-kapoknya. Aku harus bisa menyadarkan mereka. Kalau begitu, kita cepat lari lagi ya. Ayo. Paman mau kemana? Oh. Astagfirullahaladzim, kenapa paman tidak ada kapok-kapoknya merampok? Bukankah paman sudah berjanji tidak akan berbuat jahat lagi? Raden. Raden, jangan salah paham dulu. Meskipun kali ini kita merampok, ya Karsa? Ya, betul. Tapi bukan berarti kita berbuat jahat, Raden. Justru kita membuktikan sama Allah kalau kita ini benar-benar mau bertobat, Raden. Iya, Raden. Astagfirullahaladzim. Paman, tidak ada orang bertobat dengan cara merampok. Begini, Raden. Kita merampok harta sebanyak ini, kita tidak disetorin sama Nini Durga, ya. Tidak dimakan sendiri. Tapi harta ini kita serahkan ke Kiai Hasanuddin. Benar, Raden. Kami berharap Kiai Hasanuddin mau memberikan harta ini sama Allah. Dengan begitu, Allah akan tahu kalau kita ini bertobat, Raden. Karena kita sudah berikan harta yang banyak. Benar, Raden. Paman, maaf ya paman. Bertobat itu bukan begitu caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan harta, apalagi harta hasil rampokan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki harta. Justru dialah yang memberikan harta dan rizki yang begitu banyak pada kita. Begitu, Karsa. Berarti kita berdua salah ya, Raden? Salah karena paman tidak tahu. Apakah kita masih bisa bertobat? Hah? Masih bisa paman dengan mengembalikan barang-barang itu kepada pemiliknya. Kemudian bertobatlah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang salah lagi. Setelah itu perbanyaklah ibadah seperti sholat, beramal, dan lain-lain. Oh, begitu, Raden. Terima kasih, Raden. Kalau begitu kita berdua mau pamit dulu, mau mengembalikan harta-harta ini. Mangga. Ayo. Paman. Dengarkan kalian semua. Aku mengumpulkan kalian di sini untuk menandingi Siliwangi. Aku sudah berhasil menguasai sebagian wilayah Pajajaran dan sebagian wilayah Japura. Dan saat ini, aku mendirikan kerajaan baru dan aku sebagai rajanya. Bagi kalian yang bergabung denganku, aku akan menjamin keselamatan kalian. Tapi bagi yang membangkang, aku tidak menjamin keselamatan kalian. Kami taat kepada Prabu Argadana. Hidup Prabu Argadana. Hidup Prabu Argadana. Hidup Prabu Argadana. Bagus. Pilihan yang sangat tepat. Dan mulai sekarang, kalian adalah abdi-abdiku. Dan aku angkat Ki Selut sebagai Senopati. Terima kasih Gusti Prabu Argadana atas kepercayaan yang Gusti Prabu berikan padaku. Banyak sekali
sekali. Sedang sholat apa mereka? Lebih dari 4 rakaat. Maaf Baginda. Aku rasa sekarang kekuatan kita sudah cukup. Karena sudah banyak para pendekar hitam yang menyatakan bergabung dengan kita. Dan aku rasa sekaranglah saatnya kita untuk bertindak. Jangan ceroboh. Kekuatan mereka tidak bisa dianggap enteng. Para tokoh golongan putih tidak akan tinggal diam. Bagaimana kalau kita menyerang Japura, Baginda? Belum saatnya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Baginda? Kirim Telik Sandi untuk menyelidiki seberapa kuat kekuatan mereka. Lakukan sekarang juga. Baik, Gusti Prabu. Kami akan mengirim beberapa orang. Aku yakin sebentar lagi Pajajaran dan Japura akan bisa aku kuasai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya Paman Barna dan Paman Karsa benar-benar bertobat. Sedang sholat apa mereka? Lebih dari 4 rakaat. Astagfirullahaladzim. Pasti mereka salah pengertian lagi. Itu karena mereka tidak tahu. Aku harus mengingatkan mereka. Astagfirullahaladzim. Den, Raden. Ya, Saden. Kasa. Sudah paman sholatnya. Sebentar lagi, Raden. Raden, kenapa sholat kita diberhentikan? Memangnya sholat kita berdua ada yang salah ya, Raden? Iya, Paman. Ada yang salah. Kenapa rakaatnya banyak sekali? Kata Karsa, karena dosa paman berdua ini sudah terlalu banyak, maka dari itu rakaatnya pun harus diperbanyak, Raden. Begitu kan, Karsa? Hah, kan Raden sendiri yang bilang kalau kita dosanya banyak, kita harus berbanyak ibadah. Salah satunya sholat. Nah, sholat kita rokaatnya diperbanyak supaya tobat kita cepat dikabulkan sama Allah. Paman, memperbanyak ibadah itu betul. Tapi perbanyak rokaat dalam sholat itu salah. Sholat itu ada aturannya. Sholat ada 5 waktu. Yang pertama zuhur, itu ada 4 rokaat. Yang kedua asar, itu juga terdiri dari 4 rakaat. Yang ketiga maghrib, itu ada 3 rakaat. Yang keempat isya, itu ada 4 rakaat. Yang kelima subuh, itu ada 2 rakaat. Yang paman barusan lakukan sholat apa? Sholat banyak, Raden. Ya, sholat banyak supaya cepat diampuni sama Allah. Paman. Ayo Paman silakan duduk. Kita bicara lebih banyak lagi tentang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Paman. Baik, Raden. Raden, mangga Raden. Astagfirullahaladzim. Hentikan.
cepat! Paman, Bibi, apa yang kalian telah lakukan? Ini semua musyrik, dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni. Siapa bocah kecil ini? Berani sekali mengganggu kegiatan ibadah suci kami. Astagfirullahaladzim. Paman sadarlah, yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hei bocah, tahu apa kamu? Ayo serang dia. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Apa sebenarnya yang telah dilakukan Maesa? Kenapa warga kampung menyembah dia? Ternyata kabar burung yang aku dengar itu memang benar. Kesaktianmu bertambah tinggi, Mahesa. Apa maumu, Argadana? Cepat katakan. Aku minta kamu tidak sesumbar selama masih ada aku. Apa maksudmu, Argadana? Kamu ingin aku tunduk sama kamu? Buang jauh-jauh mimpimu itu, Argadana. Justru kamu yang harus tunduk padaku. Sombong sekali kamu, bocah kecil. Ternyata kamu banyak mengalami kemajuan, Mahesa. Tapi, apakah kamu bisa mengalahkanku? Keluarkan saja semua kemampuanmu, Argadana. Aku tidak akan mundur selangkah. Tapi, apakah kamu bisa mengalahkanku? Keluarkan saja semua kemampuanmu, Argadana. Aku tidak akan mundur selangkah. Kenapa, Argadana? Kamu mengaku kalah. Kalah? Aku tidak mengenal kata kalah dalam hidupku. Aku cuma merasa tidak ada gunanya pertarungan ini diteruskan. Aku harus mengakui kalau kamu memang hebat. Lantas, lebih baik kita bersatu dan bekerja sama untuk menghancurkan Pajajaran. Karena aku yakin, kalau kita bersatu, Pajajaran akan mudah untuk dilumpuhkan. baiklah. Aku setuju. Tapi dengan syarat.
aku tidak akan pernah tunduk padamu. Itu soal kecil. Aku bisa mengaturnya.